Cerita tentang sumur berdarah itu semakin membuat seorang mahasiswa bernama Rian penasaran. Ia adalah mahasiswa jurusan antropologi di salah satu universitas di Jawa Barat. Ketertarikannya pada mitos, legenda, dan cerita rakyat membuatnya ingin menjelajahi desa-desa untuk menulis skripsi tentang kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat angker. Saat mendengar kisah sumur berdarah di Cirebon dari salah seorang dosennya, hatinya langsung tergelitik. Baginya, ini bukan sekadar cerita menakut-nakuti, melainkan sebuah bahan penelitian yang menarik. Ia berpikir, semakin misterius dan semakin populer mitosnya, semakin bernilai pula penelitiannya nanti. Dengan penuh semangat, Rian pun datang ke desa tua yang menjadi asal-usul kisah itu. Perjalanannya memakan waktu cukup lama, melewati jalanan sepi, persawahan, hingga akhirnya masuk ke jalan setapak kecil menuju desa yang jarang dikunjungi orang luar. Sesampainya di sana, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Udara di desa itu terasa lebih berat, meski siang hari. Orang-orang desa tampak ramah, tetapi ada sorot mata penuh kewaspadaan ketika ia menanyakan tentang sumur berdarah. Seolah-olah pertanyaan itu membangkitkan ketakutan lama yang mereka simpan rapat-rapat. Seorang tetua desa, kakek berusia hampir 70 tahun, akhirnya bersedia berbicara dengan Rian. Namun suaranya lirih, nyaris berbisik. "Nak, kalau kau hanya ingin menulis, cukup dengarkan cerita kami. Jangan sekali-kali coba-coba mendekat, apalagi menatap airnya. Banyak orang luar yang keras kepala, mereka pikir ini hanya mitos. Tapi lihatlah sendiri, tak ada satupun dari mereka yang kembali dengan selamat." Ucapan itu seharusnya cukup untuk membuat Rian mundur. Namun, rasa penasaran dalam dirinya justru semakin membara. Ia berterima kasih atas peringatan itu, tetapi dalam hati, ia sudah berniat untuk membuktikan semuanya sendiri. Sore itu, Rian membujuk dua temannya, Dimas dan Yudi, untuk menemaninya ke sumur. Awalnya mereka menolak, tapi setelah dipaksa dengan alasan, ini demi penelitian, akhirnya mereka setuju. Meski begitu, raut wajah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Warga desa sempat melihat mereka berjalan berkelompok dan langsung mengingatkan sekali lagi. "Nak, jangan lakukan. Kalau mau lihat, tunggu besok siang saja. Jangan malam ini." Namun Rian hanya tersenyum, berterima kasih, dan terus melangkah. Dalam pikirannya, mitos hanyalah mitos. Ia tidak percaya bahwa sebuah sumur bisa benar-benar berbahaya. Malam pun tiba, langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan samar tertutup awan tipis. Jalan setapak menuju sumur terasa panjang dan sunyi. Pohon-pohon di kiri kanan menjulang tinggi, ranting-rantingnya berayun tertiup angin, menimbulkan suara gesekan menyerupai bisikan. Senter kecil yang mereka bawa menjadi satu-satunya cahaya, namun justru membuat bayangan di sekitar mereka semakin panjang dan menakutkan. Bau anyir tiba-tiba tercium, samar-samar di antara hembusan angin. Semakin mereka melangkah, semakin kuat bau itu. Seperti bau besi berkarat bercampur lumpur basah. Yudi mulai mengeluh, katanya dadanya terasa sesak. Dimas beberapa kali menoleh ke belakang, seolah ada yang mengikuti mereka. Tapi Rian tetap berjalan di depan, tidak peduli dengan rasa takut yang semakin menghantui kedua temannya. Akhirnya, mereka tiba di hadapan sumur itu. Bentuknya tua, batu-batu penyusunnya sudah berlumut tebal, dindingnya retak-retak, dan akar pohon beringin besar menjuntai di sekitarnya, seakan melilit dan menjaga sumur itu dari dunia luar. Angin yang bertiup di sekitar sumur terasa berbeda, lebih dingin, menusuk tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Suasana sepi, tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam, hanya keheningan yang membuat mereka semakin gugup. Dimas menahan lengan Rian. "Ri, cukup, sampai sini aja, kita udah lihat sumurnya. Kita bisa cerita sama dosenmu kalau kita memang datang ke sini. Kita nggak perlu lihat ke dalamnya." Suaranya bergetar, jelas ia benar-benar ketakutan. Yudi bahkan sudah mundur beberapa langkah, matanya tak berani menatap sumur. Namun Rian hanya menggeleng. Dengan berani, ia melangkah mendekat. Tangan kanannya menggenggam senter, lalu diarahkan ke dalam sumur. Untuk pertama kalinya, cahaya senter itu menembus ke dasar, memperlihatkan air yang tenang, tapi warnanya tidak seperti air biasa. Ada kilau kemerahan, samar namun jelas terlihat. Seolah-olah ada sesuatu yang melayang di bawah permukaan, mencemari kejernihan air. Saat itu, Rian merasa tubuhnya seperti kehilangan kendali. Entah mengapa, matanya tak bisa berpaling.
Ada kekuatan aneh yang memaksanya terus menatap air itu. Semakin lama ia menatap, semakin jelas warnanya berubah. Dari kemerahan samar, menjadi pekat, semakin pekat, hingga terlihat seperti darah yang menggenang. Dadanya terasa sesak, napasnya berat, tapi matanya tak bisa lepas dari air itu. Dimas panik, ia mengguncang bahu Rian. "Ri, jangan lihat lama-lama. Ayo pergi." Tapi Rian hanya terdiam, matanya membelalak, wajahnya mulai pucat. Seakan ada sesuatu yang menahan seluruh tubuhnya. Yudi yang berdiri agak jauh tiba-tiba menjerit kecil. "Aku lihat sesuatu. Di bawah sana." Tangannya gemetar menunjuk ke dasar sumur. Air yang tadinya tenang mendadak beriak. Gelombang kecil muncul, lalu dari kedalaman gelap itu, terlihat sebuah bayangan. Bayangan wajah, pucat, dengan kulit pucat pasi dan mata hitam pekat. Wajah itu muncul perlahan, seperti sedang mendongak dari dasar sumur. Tatapan matanya lurus, menembus ke arah mereka. Pandangan kosong, tapi dalam kehampaan itu terasa ada kebencian yang mendidih. Dimas menjerit, menarik tangan Rian dengan sekuat tenaga, namun tubuh Rian kaku, tak mau bergerak. Mulutnya berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Dia memanggilku." Saat itu, udara sekitar berubah semakin dingin, embun putih tipis muncul dari mulut mereka setiap kali bernapas, padahal malam itu bukan musim dingin. Bau anyir semakin kuat, menusuk hidung, membuat mereka hampir muntah. Suasana di sekitar sumur seolah berubah, waktu melambat, dan suara bisikan samar terdengar di telinga mereka. Bisikan itu terdengar seperti rintihan orang banyak, memanggil, memohon, sekaligus mengutuk. Bayangan wajah itu semakin jelas, semakin dekat ke permukaan. Dimas dan Yudi membeku, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tahu apapun yang muncul dari sumur itu bukanlah manusia. Saat riak air semakin kuat, terdengar suara lirih seperti erangan panjang, bercampur dengan suara cipratan air. Kembalikan darah kami." Tangan pucat tiba-tiba muncul dari permukaan air, bergerak cepat seperti berusaha meraih Rian yang masih terpaku di tepi sumur.